بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman laki maupun perempuan jannatin tajri min tahtihal anhar, yakni surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa masakin tayyibatan, dan tempat-tempat tinggal yang baik di jannati adn, di dalam surga adn. Wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim, dan keridhaan Allah lah yang amat besar, itulah kesuksesan yang amat agung. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah menjanjikan kepada mereka-mereka yang beriman secara benar, baik laki maupun perempuan, yakni surga Jannatul Adn, yakni satu tempat di dalam surga. Namun apa yang dikatakan oleh ulama al-hukama, janji Allah itu tidak berlaku pada nantinya, tapi mulai sekarang sudah berlaku. Bukan hanya berlaku nanti surga di akhirat, tapi yang dikehendaki adalah sekarang dapatkan surga yang ada dalam kehidupan ini. Sehingga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Artinya tidak putus mengalir di bawahnya itu, di bawah surga itu sungai-sungai. Apa yang dimaksud mengalir di bawah surga itu? Ada sungai-sungai al-ma'arifu wal asrar. Jadi apa kata ulama al-hukama al-hikmah, yang dimaksud mengalir sungai-sungai di bawahnya adalah al-ma'arif wal asrar, yaitu ma'rifat, sungai ma'rifat dan rahasia ma'rifat. Oleh karena itu dapatkanlah surga itu sekarang, yang mengalir di bawahnya adalah sungai ma'rifat dan rahasia ma'rifat. Itulah wa masakin tayyibatan, itulah mereka akan menempati tempat tinggal yang baik dalam kehidupan ini. Karena tafsir daripada Al-Quran itu ada zahirun, ada batinun, ada haddun, ada matlaqun. Jadi tafsir Al-Quran itu, ayat Quran itu ada zahir, ada batin. Kalau ditafsirkan secara zahir, maka surga yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti adanya di akhirat. Tapi secara batin, secara maknan, secara maknawi, artinya dapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai ma'rifat dan rahasia-rahasia ma'rifat. Wa masakin tayyibatan, inilah dan tempat-tempat yang baik, di mana ada tempat yang baik itu tidak lain adalah yang mengalir dalam kehidupannya sungai-sungai ma'rifat, rahasia-rahasia ma'rifat. Karena bagi orang yang ma'rifat kepada Allah, la watana fiha,
Tidak ada tempat bagi orang yang ma'rifat innama watanahu indallah. Karena tempatnya hanya ada di sisi Allah, kata para ahli. Jadi mana yang tempat yang baik itu? Apa yang tempat yang baik itu adalah berada di sisi Allah, berada di sisi Rasulullah, berada pada sisi para aulia Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah tempat mereka, dan itulah yang dikatakan thayyibatan wa masakin. Thayyibatan, tempat-tempat yang baik. Apa yang dimaksud tempat-tempat yang baik? Itu mengalir pada benaknya, pada pikirannya, sampai kepada gauknya tentang ma'rifat dan rahasia ma'rifat kepada Allah. Inilah wa masakina thayyibatan, tempat-tempat tinggal yang baik yang mengalir padanya sungai ma'rifat dan rahasia ma'rifat kepada Allah. Sehingga apa yang ada, dia hanya berada di sisi Allah, dia hanya berada di sisi Rasulullah, dan selalu berada bersama para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wa masakin thayyibatan. Bagaimana mereka dapatkan supaya ada ma'rifat, sungai-sungai ma'rifat, rahasia ma'rifat itu mengalir dalam kehidupan? Inilah dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan adanya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Bagi mereka yang ikhlas dalam amalnya. Karena itu adalah syartun fil a'mal. Oleh karena itu apa ujar Ibnu Ajib, man hasana amalahu bil ikhlas istahaqqal qabul wa kana minal khawas. Oleh karena itu barang siapa saja yang membentengi amalnya dengan ikhlas. Artinya apa membentengi amalnya dan ikhlas? Apapun dalam kehidupannya berlaku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini artinya orang itu membentengi kehidupannya dan ikhlas, membentengi amalnya dengan ikhlas. Inna sholati itu sudah dinyatakan di dalam doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bentengnya orang-orang mukminin dan mukminat dalam kehidupan. Barang siapa yang membentengi kehidupannya dengan ikhlas, istahaqqal qabul, maka itu berhak dia itu masuk ke dalam hadrat Allah, yakni diperkenankan oleh Allah dalam kehidupannya, diperkenankan oleh Allah semua kehidupannya, baik hidupnya maupun amal ibadahnya, istahaqqal qabul. Karena sudah membentengi hidupnya dan amalnya dengan ikhlas. Apa ikhlas itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dengan berujung la syarika lahu, bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dalam kehidupan ini. Tidak satu pun yang menyekutukan Allah dalam kehidupan ini. Itulah yang kita baca dalam setiap iftitahus sholat. Maka itu membentengi hidup dan seluruh kehidupan ini dengan ikhlas. Maka istahaqqal qabul, berhak bagian, diperkenankan oleh Allah, berada dalam hadratnya. Wa kana minal khawas, maka orang itu sudah termasuk orang khawasul mukminin. Tidak lagi ada pada awamul mukminin, tapi khawasul mukminin. Namun bila tidak dibentengi dengan ikhlas, sekalipun ia mengucapkan lillahi rabbil alamin, tapi tidak ada padanya ikhlas yang dimaksud oleh para ulama al-hukama, maka itu ada awamul muslim. Awamul muslimin apa ketujuannya dalam amal ibadah itu? Tidak lain adalah ganjaran, tidak lain adalah pahala
surga. Maka itu adalah ini illatun fil ibadah. Ini adalah satu penyakit dalam ibadah. Bukan ikhlas yang ada, tapi penyakit hati yang ada dalam amaliyah. Nah, orang-orang awam apa yang diharapkan ganjaran pahala, sementara orang khawas itu apa? Al-ikhlas, tamkinul ikhlas fi qulubihim wa fi arwahihim. Adakah sudah kemantapan ikhlas pada hati mereka? Sesuaikan dalam doa iftitah yang sering dibaca sebelum Al-Fatihah, inna sholati wa nusuki. Tidak ada lain dalam kehidupan ini, baik sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya karena Allah. Oleh karena itu kalau ada karena yang lain, apakah itu ganjaran atau sekalipun hendak masuk surga, ini illatun. Ini adalah penyakit hati, roh dan sir. Yang orang awam adanya pahala, ganjaran, surga yang diharapkan, padahal apa kata ulama ini illatun, penyakit hati, roh dan sir. Bagaimana kalau hati, roh dan sirnya ada penyakit akan masuk ke hadirat Allah? Jelas ini tertolak, lam tuqbal, tidak diperkenankan untuk masuk ke hadirat Allah. Kalau sudah tidak diperkenankan untuk masuk ke hadirat Allah, macam apa akan merasakan berada di sisi Allah? Macam apa akan merasakan berada di sisi Rasulullah? Macam apa akan merasakan beserta para aulia Allah? Kalau lam tuqbal, kalau tidak ada diperkenankan dalam hidup dan amal ibadah. Karena itu apa kata Imam Syasturi menyatakan, dan lebih untuk kalian. Nah. Alhamdulillah kita bahas jungan dari Ustaz. Apa jadi Imam Syasturi menyatakan li habibun innama huwa ghayur. Imam Syasturi mengatakan li habibun innama huwa ghayur. Aku punya kekasih innama huwa ghayur yang amat luar biasa. Yadullu fil qalbi kadairi hadur. Dia berlindung, kekasihku itu berlindung di hati bagaikan burung yang penuh waspada. Idza ra'a syai'an imtana ayyazur. Maka itu kekasihku itu yang ada pada hatiku itu, jika melihat sesuatu di hati itu, imtana ayyazur, enggannya masuk ke dalam hati itu kalau ada yang lain selain kekasihku. Ini yang dikatakan oleh Imam Syasturi. Li habibun innama huwa ghayur. Aku punya seorang kekasih, aku punya kekasih yang amat luar biasa. Yadhallu fil qalbi, dia berlindung pada hati, dia ada pada hatiku. Qatairi hadur, bagaikan burung yang penuh waspada. Artinya sedikit saja ada syirik pada hati hambanya, ini kekasih tidak akan mau masuk kepada hati yang ada yang lain selain dia. Idza ra'a syai'an, jika dia melihat sesuatu ada di hati itu selain dia, kekasihku ini, intana ayyazur, tercegah dia masuk ke dalam hati, tercegah dia mengunjungi hati. Karena adanya agyar, adanya akdar, kotoran yang ada pada hati, roh dan sir. Inilah termasuk orang-orang nang lam yuhsan, yang tidak membentengi hidup dan amal ibadahnya dengan keikhlasan. Tidak ada benteng dalam kehidupannya ikhlas amal atau ikhlas dalam kehidupan, karena ada yang lain selain
Allah dalam hati, ruh dan sir. Maka kapan ikhlas itu, hilangkan yang lain selain Allah. Maka itu kalau ada yang lain selain Allah pada orang itu, pada hati itu, ruh dan sir itu, itulah yang dinamakan qalbul mustarik, hati yang syirik. Macam apa para amalia pada hati yasin, kalau hati syirik baginya ruh dan sirnya penuh dengan kesyirikan, penuh dengan ilat, dengan penyakit hati, ruh dan sir. Sementara hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersih suci. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam, yang diabadikan, wa tahhir baitan askunuhu, ujar Allah, ya Daud, tahhir li baitan askunuhu. Hai Daud, bersihkan, sucikan rumah untukku, tempati rumah. Apa yang dimaksud rumah ini? Ai qalbah, wa tahhir qalban askunuhu, wa tahhir ruhan askunuhu, wa tahhir sirran askunuhu. Sucikan rumahku itu, aku tempati. Artinya siapa yang di hatinya penuh dengan kekotoran, tidak akan pernah Allah ada dalam kehidupan, karena adanya kekotoran. Begitu juga rohani kita. Kapan ada kotoran, kapan ada agiar pada hati, ruh dan sir, tidak akan pernah merasakan Allah dalam kehidupannya. Wa tahhir baitiya bit-taifin. Jadi orang-orang yang tahu hakikatnya adalah orang-orang yang sudah suci hati, ruh dan sirnya. Karena artinya baitannya suci, baitullahnya suci, yang tawaf suci, hati, ruh dan sirnya suci. Ini sudah artinya bahiruhu ma'annas wa batinuhu ma'al. Zahirnya beserta manusia, batinnya beserta Allah. Dan ini bukan hanya uluh, bukan hanya ada ilmu, tapi ini juga dirasakan batinnya. Adakah sudah merasakan beserta Allah dalam kehidupan? Bagi mereka yang hati, ruh dan sirnya sudah suci, bersih, ini benar-benar ada dalam kehidupan, merasakan Allah itu ada dalam kehidupan. Faman hasana amalahu bil ikhlas istahaqqal qabul wa kana minal khawas. Faman hasana qalbahu minal aghar imtala'a bil ulumi wal anwa. Barang siapa yang membentengi hatinya daripada kotoran al-aghyar wal aqdar, bersih daripada kotoran, bersih daripada semua kotoran, maka penuh hatinya itu bil ulumi wal anwa. Maka hatinya itu penuh, kalau sudah hati bersih dari semua kotoran, maka yang ada adalah penuh hatinya itu dengan ma'rifat, ilmu yang datangnya daripada Allah, pelajaran yang datangnya daripada Allah, dan dipenuhi juga hati, ruh dan sirnya itu bil anwa, dengan nur. Jadi merasakan. Jadi kalau Nur Mustafa Malalakuan itu merasakan nur yang meliputi seluruh akwal, yang meliputi seluruh kehidupan. Jadi merasakan, bukan kabar aja. Nah, dikatakan Nurul Mustafa Malalakuan cuma kata merasakan, itu namanya kabar aja. Nah, kabar aja, laisal khabaru kal ayat. Kalau kabar itu bukan seperti kenyataan, kabar aja.
Sudahlah dirasakan di keliputan nur itu dalam kehidupan, belum merasakan ini khabar. Macam apa hendak yakin? Kalau hendak didapat tuh kabar aja, ada kenyataan. Ini apa yang kita andai, kalau hati, roh dan sir itu sudah ada suci daripada aghyar dan aqdar, maka diliputilah hati itu dengan ulum, pelajaran yang datangnya dari Allah dan anwar. Ini ia rasakan wujud kalau hati, roh dan sir itu sudah suci daripada semua. Nah, itu apa yang dikatakan Imam Sasturi tadi, li habibun innama huwa ghayyur yadallu bil qalbi qatayri hadur. Nah, kalau tidak maka apa hati ya qalbun mustarik. Kalau hati belum suci, ruh belum suci, sir belum suci, maka itulah yang hati mustarik, yang hati penuh dengan kesyirikan. Sekalipun ya sholat, puasa, zakat, haji, umrah berulang kali, tapi ada yang lain di hatinya selain daripada Allah dalam kehidupan ini, itulah qalbun mustarik. Macam apa hendak sampai ke hadirat Allah? Sementara al-hadrat itu adalah hadratun muqaddasatun munazzahatun munawwaratun la yadkhuluha illa al-mutahharun. Hadrat itu suci, bersih, munawwarah, penuh dengan nur. Tidak ada yang dapat masuk ke hadirat Allah itu kecuali orang yang suci. Jadi orang-orang yang tawaf itu artinya sudah dikehendaki hati, ruh dan sirnya itu suci, yang dikelilingi suci, yang mengelilingi suci. Inilah minallahi wa ila. Macam apa hendak ada sampai ke hadirat Allah, karena terbit daripada yang suci. Jadi termasuk orang itu kalau sudah suci hati, ruh, dan inilah orang min khawasil mu'minin. Inilah yang dijanjikan oleh Allah, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ada orang yang sudah sampai kepada kesucian, nang mukmin maupun mukminah itu yang sudah sampai kepada kesucian. Jadi kada kabar lagi yang ia dapatkan, tapi keyakinan yang menancap pada hati orang itu. Maka itu dinamakan dengan hakul yakin. Kan ada ilmu yakin, ada ilmu yakin, ada hakul yakin. Kalau kabar aja itu ilmu yakin. Kalau kabar aja. Kalau ainul yakin itu ibarat orang menghabarkan ada Baitullah di kota Mekah, sampai kita kesana tulak melihat betul, itu ainul yakin. Kalau hakul yakin kita berada pada dalam Ka'bah itu. Nah, dalam Ka'bah itu ada kemana kata wajib sholatnya? Adalah tabakal lagi ini wajah tuhnya sudah ada di dalam Ka'bah. Ya, Allah sudah ada pada hatinya, cuman artinya syariat tetap berlaku. Artinya kalau sudah ada dalam Ka'bah itu hendak bertelantang kahnya, hendak berharap kahnya. Adalah lagi lepas mustaqbilal kiblah. Kada ada lagi lepas mustaqbilal kiblah, karena ada ya di dalam. Bayangkan orang yang artinya Allah, hati yang belum ada kebersihan, rohnya belum ada kebersihan, sirik ada artinya hendak bahuwalan aja mencari arah kiblat, mencari arah kiblat. Misalnya karena satenya ini mencong sedikit, itu karena Allah fi dhahiri qalbi, karena Allah di luar daripada hatinya.
Tapi pun sudah ya Allah ada pada hati, ruh dan sir hamba itu, ya tetap aja bang dicari dulu. Ini pasca. Kata kamu, kenapa? Yang penting di sini nanti kiblatnya ada Allah di hati, ruh dan sir. Nah, ini pas sekalipun pas kiblatnya, tapi kada ada Allah di hati, ruh dan sir. Ya percuma juga, jangan jualin gitu. Nah, bagi mereka yang sudah kada ada lain di hati, roh dan sir kecuali hanya Allah semata. Karena Allah Ta'ala tadi apa li habibun, ujas Imam Syasturi. Aku punya kekasih yang amat luar biasa. Ya ghallu fil qalbi. Kekasihku ini berlindung pada hati, katairi hadur. Bagaikan burung yang penuh waspada, apapun waspada jangan sampai ada terkotori hati, roh dan sir ini. Apabila nur itu hendak masuk, ada kekotoran ini terjadi masuk. Imtana dukhul, ada jadi masuk. Maka itu macam apa untuk mendapatkan kebersihan, kesucian hati, roh dan sir ini? Wa'alaikum bil ma'rifah, kenali Allah, kenali diri. Nah, kalau sudah artinya kenal, itulah orang yang tahsinul amal, itulah orang yang membentengi amal ibadahnya, membentengi kehidupannya dengan ikhlas. Maka itu kadang keikhlasan dalam kehidupannya itu. Jangankan dalam amal, kadang lagi ada keikhlasan, tapi dalam kehidupannya penuh dengan itu tadi sudah dinyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati itu kepada Allah Subhanahu. Lillahi itu binallahi wa ila, kada dari aku, kada dari Allah kepadaku, kada dari aku kepada Allah, tapi dari Allah kepada Allah. Itu nanti kita baca, kita jadikan amalan. Nah, namun paham kada ada, kada belajar Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang penting adalah paham dulu, karena Rasulullah itu pun menanamkan tauhid ini dulu selama 10 tahun. Nah, hanya amal ibadah. Nah, sebab pun tauhidnya lepas, macam apa ibadahnya hendak pas. Nah, sekarang kapan orang akan menanamkan tauhid? Padahal akan ketinggian, padahalnya Allah. Nah, namun kadang gitu maka hatinya mustarik, walladhi yurhiluhu salatu ilalih. Jadi kalau hati yang mustarik itu hati yang penuh dengan kesyirikan itu termasuk, artinya termasuk apa, termasuk kerasukan. Nah, tiga penyakit itu hati orang yang mustarik itu termasukkan kerasukan 3 penyakit. Apa penyakitnya? Imma riya, wa imma ujub, wa imma talabu iwadi. Maka itu kata kawal lepasnya daripada riya. Mun hati orang syirik itu kada kawal lepas daripada riya. Biar ini beribadah di dalam kamar, dikunci pulang, matinya pulang lampu supaya ada dalam melihat, kita tetap lihat. Karena kalau lepas daripada riya, karena hatinya masih kotor, hatinya masih syirik. Di mana rianya orang yang hatinya dipadahkan, hati di dalam kamar, lampu yang mati, hati bagi bawah ranjang pulang kamar ibadah. Supaya orang ada melihat, tetap ria juga karena hendak meminta lihat Allah. Artinya supaya Allah melihat ini beribadah. Ria. Jika Allah melihat
inya juga nang ibadah daripada Allah juga kepada Allah juga. Nah ini kada darian ini, tapi ini artinya minta lihat Allah nang beribadah, ibadahnya untuk Allah daripada tasawufiyah itu masuk ini. Itu hati orang yang syirik, karena kau lepas daripada hiriah dalam amal ibadah. Awujud, mana saya hebat? Ada orang, ada yang beramal ibadah hebat aku. Ini kalau artinya iblis madahkan anak khairu min khalqani min nar wa khalaqahu min tin, orang ujungnya lebih hebat daripada iblis. Nah, ada jatuhnya iblis. Jadi apa yang termasuk orang yang hati mustarik itu ada pada ya riya, ada pada ya ujub, ada pada ya talabu iwadin. Minta ganjaran. Kenapa jadi minta ganjaran, minta pahala? Karena hatinya syirik. Kalau minta ganjaran, minta pahala, ada masuk surga. Ikhlas dalam amal kada. Yang ikhlas dalam amal itu yaitu tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ikhlas dalam amal dan dalam kehidupan. Itu wabidhalika umirtu, dengan demikian kita diperintahkan, aku diperintahkan wa anna minal muslimin. Apa arti doa iftitah? Sebuah bacaan doa iftitah itu mengkada dipaham, baca aja, membaca aja jadi nggak ada pahalanya itu. Oke, kenapa dibacakan hadir disebut dengan doa iftitah? Artinya pembuka hijab. Kenapa dibaca disebut dengan doa iftitah pembuka hijab? Artinya sangat aneh benar kalau itu dibaca tapi masih ada hijab. Itu dibaca tapi masih merasa ada dinding, masih ada dinding lagi. Padahal membaca itu artinya ada dinding lagi. Allah Ta'ala itu musyahadah. Mungkin ada dinding Allah Ta'ala berarti ada dinding jualan Rasulullah. Mungkin ada dinding Rasulullah berarti ada dinding juga para lawan para aulia Allah. Inilah ulaika malladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiq. Itu teman hidup yang baik dalam kehidupan. Ma'alladzina an'amta 'alaihim, baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihimnya kan tahu siapa alaihim itu. Tahu baca aja. Waladhdallin, amin. Ada juga orang baca sebelum amin Rabbi sholli wal walidayya. Jadi lain pulangnya arahnya nih. Kadang diminta itu sejalan orang yang kau beri nikmat kepada mereka ya Allah, lalu diaminkan. Tapi sebelum diaminkan sudah Nabi higari Rabbi sholli wal walidayya. Amin. Berarti ada tambahan pulang. Padahal yang diaminkan tadi itu jalan engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallah wa kafa billahi. Itu anugerah karunia Allah yang besar kepada hamba-Nya yang merasakan selalu beserta ma'an nabiyyin, beserta para nabi wasiddiqin, para siddiqin, beserta para syuhada dan orang-orang solehin dalam kehidupannya. Berarti ini kadang kabar kenyataan apabila hasil ruh dan sir itu sudah bersih, ini dirasakan jujur ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin.
ahal sunnah. Jadi itu dipadahkan wahal sunnah ulaika rabbul. Itulah sebaik-baik teman dalam kehidupan. Sebaik-baik teman dalam kehidupan itu teman sejati nyaratnya. Kada pernah terpisah. Waktu suka, duka selalu ada ditemani oleh para nabiyyin, siddiqin, wasyuhada'i wassalihin. Namun kada itu dari mustarik macam apa hendak bisa berteman dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin macam apa hendak bisa kalau hati, roh dan sirnya penuh dengan kesyirikan. Karena ibadahnya berada pada alam mulki, kehidupannya pada alam mulki, alam yang hanya menyaksikan kemakhlukan semata, kenafsuan semata, agiar semata di alam mulki itu. Suhudu khalqin bi khalqin. Maka itu karena rohani ini datangnya daripada maha tinggi, maka itu tingkatkan kepada alam malakut. Suhudu khalqin bihaqqin. Kalau alam mulki dari suhudu khalqin bikhalqin, makhluk semata. Kalau alam malakut suhudu khalqin bihaqqin, pandangan makhluk dengan Allah. Kalau alam mulki pandangan makhluk dengan makhluk juga, makhluk yang memandang, makhluk yang dipandang. Kalau alam malakut sudah berbeda. Alam suhudu khalqin bihaqqin, pandangan makhluk dengan Allah. Nah, apalagi sampai kepada alam jabar, ini sudah tahsinul amal, tahsinul hayat. Apa alam jabar itu? Suhudu haqqin bihaqqin, pandang Allah semata, kada ada lagi makhluk. Alam jabar ini, mereka inilah orang dari alam malakut, alam jabur inilah yang istahaqqat dukhul ilal hadrah. Ini berhak masuk ke dalam hadrat Allah. Karena hadrat Allah itu mutahharatun, munazzahatun, munawwaratun, la yadkhuluha. Kalau hatimu mustarik, berataan ada pada orang yang mustarik, yang hatinya itu mustarik itu riya, ujub, ya, talabu iwadi, minta balasan, supan. Nah, udah seperti itu supannya mereka ini, nambah amal lainnya, nambah ibadah laginya, nambah takbir tasbih laginya, minta balasan. Udah tahu supannya mereka ini, karena supannya kita sebenarnya mereka itu. Artinya tidak ada aktivitas af'al kita dalam kehidupannya tanpa dengan itu. Dalam hadis kursi, man amila amalan asraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarika. Barang siapa jarada Allah Ta'ala dalam hadis kursi, man amila amalan, barang siapa beramalan satu amalan, asraka fihi ma'i, menyekutukan padanya amalan itu akan aku, taraktuhu wa syarikahu, maka aku tinggalkan orang itu dan amalannya. Jangankan diperhatikan oleh Allah Ta'ala, amalan kitanya kan tidak diperhatikan juga. Kalau Allah Ta'ala itu memperhatikan kita waktu kita beramalan, jangankan memperhatikan kita kalau ada qalbul mustarik, jangankan Allah Ta'ala memperhatikan kita amalan kita pun kada diperhatikan oleh Allah. Karena sejak Allah menciptakan dunia, kada pernah lagi Allah Ta'ala menoleh pada dunia itu, saking igatnya. Ya kita lah. Karena ada kotoran di hati, roh dan seikat. Di mana igatnya itu mensekutukan, maka ku tinggalkan inya dan sekutunya apa nggak diamalkannya.
Nah, jadi apa itu banyak tidak disadari, ibadahnya kuat, hatinya maksiat. Ada kekurangan pernah ibadahnya kuat dan pernah maksiatnya hatinya, karena di situ ada syirkun. Nah, di ujung iwas atau iwadin. Itu dari hadis Nabi salah satu awal man tus'alu bihim jahannamu yawmal qiyamah fadzakara al-qari'u li ghairillah was-suja' alladhi yuqatil li ghairillah wal ghadi alladhi yatasaddaq li ghair. Pertama kali dinyalakan api neraka itu karena tiga ini, yaitu qari, mengkada karena Allah rasulnya aja didengarkan, padahal orang mendengarkan yang ada pada inya. Nah, kalau ada qari seperti ini, rasa inya aja yang didengarkan, ini yang menyalakan api neraka. Nah, ini yang menyalakan api neraka. Jadi kapan orang banyak jadi tambahnya api nerakanya. Monsikung aja mungkin masih buruk, banyak wah abut pemadam. Dan pemberani yang berperang kada karena Allah, atau orang yang beruang orang sufi yang nyata sadaq li ghairi yang bersedekah bukan karena Allah. Ini dengan tiga kelompok ini yang api neraka itu dinyalakan oleh orang-orang kita menyala. Berapapun pemadam kadang pajak gitu, karena bahan bakarnya daripada manusia. Waquduhan nasu wal hijar, makin banyak makin nyala luar biasa. Maka itu untuk ada fala tadku anfusakum wa alamu biman ittaqa. Idza amilta amalan faqul amiltu wa la tudhiru indamai tu'addimuka li ajli ilmika bidzalik. Tidak akan bisa bersih hati roh dan sir kita ini kalau kita beramal, rasa kita akan beramal, kita berundur rasa kita. Pokoknya ada dagang dalam kehidupan ini tanpa dengannya. Nah, ini taswirul hayah, ini membentengi kehidupan. Nah, kalau sudah terbentengi kehidupan dengan ikhlas, itulah yang dinamakan ikhlas, maka di situ jelas pasti ada tafsirul amal, benteng dalam amal yang tafsir bisot, bukan bisin, tafsir benteng hasunah man hasanah. Jadi siapa yang membentengi hidup dan amalnya dengan ikhlas, istahaq ad-dukhul. Apa yang dikatakan di dalam masalah ini, yaitu tadi padahal ketinggian, padahal inilah benteng, karena kita terbentengi. Maka itu syarat dalam amal ada ikhlas, syaratun fil amal. Maka ada ikhlas. Nenggalan ikhlas itu pada ada lagi yang lain hanya selain Allah. Wa amma talabul iwadi wal jazat faqad taqaddama miraran. Jadi kalau kita minta
balasan kepada Allah, pahala, ganjaran. Innaka in talabtahu bil jaza talabaka bisiril ikhlas, maka Allah meminta kepada kita dapatkan rahasia ikhlas dulu. Jangan hendak minta balasan dulu, ada rahasia ikhlas dalam kehidupan. Kalau kita meminta ganjaran pahala kepada Allah, Allah menuntut kita untuk mendapatkan sirul ikhlas dalam kehidupan. Mun sudah ada sirul ikhlas, kita sudah lagi kesupan dan minta pahala. Kenapa jadi supan? Karena nang ibadah itu ternyata ada kemampuan kita dan kekuatan dalam menjalankan amal ibadah itu kecuali dengan Allah juga. Maka itu amal qalbu mustarifah wal nadi yurkilu salat. Banyak-banyak di samping riya tadi, kalau hati sudah syirik, ada padanya, dan apalagi tadi dikatakan talabul iwad, minta balasan juga, minta ganjaran. Dan juga kalau hati itu macam-macam sudah. Kerasukan pada orang yang hatinya syirik itu hubud dunia juga, cinta pada dunia, padahal dunia itu mal'un, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Au hubbul khususiyah, atau minta keistimewaan, amalan, baca la haula 10.000 kali, mudahan kau berjalan di banyu. Jangankan minta seperti itu, minta masuk surga aja juga itu qalbul mustarik, hati sini. Termasuk orang yang hatinya syirik minta surga. Dan surga yang dimaksud itu Allahumma inna nas'aluka jannata wa na'udzubika min syafaatika wa nas'aluka jannata ay nas'aluka al-ma'rifah. Surga tidak akan didapatkan di akhirat, namun sekarang belum didapatkan di dunia. Maka itu nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar wa na'udzubika min sakhatika, murka Allah dan siksa api neraka, yaitu hijab. Jangan ulun berlindung, jangan sampai terhijab ya Allah. Kalau minta surga ma'rifat kepada Engkau ya Allah. Karena surga itu ada dua, jannatul akhirah wa jannatul ma'rifah. Untuk mendapatkan surga akhirat itu dapatkan surga dunia sekarang ini, surga ma'rifah. Maka itu di sini dikatakan orang-orang awam itu lina aimil ajsam, beribadah itu untuk supaya nikmat jasmani. Berbeda dengan orang-orang yang khawas lah, lina aimil arwah. Begitu juga orang yang rindu kepada Allah, rindu kemana? Rindu kepada surganya. Tapi kalau orang yang khawas itu rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ridwanum minallah akbar dzalika wal fawzul azim. Rindu kepada Allah dan rindu kepada ciptaannya. Yang itu kepada ciptaan. Maka itu orang yang rindu kepada Allah itu malahan dirindukan surga. Rindu kepada ma'rifat kepada Allah, kadang tak bisa lagi beserta Allah, itu dirindukan oleh surga. Bukan kita yang datang kepada surga, surga yang datang kepada. Kenapa belum lagi surga datang, sudah di mahsyar panasan. Karena matahari kabarkan sejengkal aja dari kepala, panasan. Nah sekarang ini buat
Jangan kita yang datang kepada surga, tapi surga yang datang kepada kita. Macam apa caranya? Hilangkan syirik pada hati, roh, dan sir. Ini dirindukan oleh surga. Ini syauqul khawas. Rindunya orang khawas itu kepada Allah membuat surga datang kepadanya, bukan kita yang datang kepada surga. Jika sudah wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah sudah menjanjikan kapan hati ini bersih, roh bersih, sir bersih, surga ada. Tajri min tahtiha al-anhar, ada pada yang mengalir sungai-sungai ma'rifat, mengalir pada rahasia-rahasia ma'rifat. Maka itu khalidina fiha, karena akan rusak lagi orang yang berada pada makam ini dengan kerusakan zaman. Apa rusak imannya kada? Khalidina fiha, dekat. Kada mau lagi terpisah. Kada mau lagi terpisah dengan Rasulullah. Kada mau lagi terpisah dengan para aulia, para aulia. Mendadak maka itu hubbud dunia, adakan cinta dunia Allah itu, atau hubbul khususi, awin ni'amil ukhrawiyah. Jadi mereka bi hubbid dunia, atau hubbul khususi, atau bi ni'amil ukhrawiyah. Itu yang dituju oleh orang-orang awam. Kebahagiaan hidup di dunia, wa ma lahum bil akhirati min khalaq, tapi mereka tidak ada didapatkan di akhirat kebahagiaan hidup didapatkan kadang-kadang. Sedih pada kanan Allah Ta'ala, minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum bil akhirati min khalaq, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika al-mahsudu mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Para ulama al-hukama, di mana wallahu sari'ul hisab itu Allah cepat badar menghisab, karena sudah nyata keluar memancar nur daripada hati roh dan sirinya. Wah, ini mukmin, ini mukmin, ini fasik ini. Karena ada nur yang keluar pada hati roh dan sirnya. Maka itu syari'ul hisab, cepat Allah menghitung. Wa amma qalbul mustarif, wa kulluha qadihatun fil ikhlas mukhrijatun an darajatit tauhid wal khas. Orang-orang qalbul mustarif itu qadihatun, maka sudah hidupnya tercela, amalnya tercela, amal ibadahnya tercela. Jangankan amal ibadah, hidupnya pun juga tercela, aib pun. Qadihatun wa kulluha qadihatun mukhrijatun, bahkan keluar daripada orang yang bertauhid, mukhrijatun an darajati tauhid wal khas, keluarnya kada tauhid lah sama sekali dalam kehidupan. Padahal apa ya Allah, semua dosa ku ampuni kecuali jangan sih pun syirik kada kawan ampun. Ini macam apa? Bukan syirik di zahir ya, pada hati pula. Siapa Pak hendak dapat ampunan dari Allah? Maka itu doa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka liya indana min a'malina. Ya Allah, maghfiratmu itu lebih luas daripada dosa kami. Kenapa dipadahkan lebih luas daripada dosa kami? Ampunan Allah ini artinya lebih luas daripada dosa kami, karena kada ada amal ibadah dan kehidupan kami dalam kehidupan ini.
Yang ada engkau semua daripada engkau semua ya Allah. Ini harus dipaham pada saat berdoa seperti itu. Allahumma maghfiratuka awsa min dzunubina wa rahmatuka rijaa indana min amal. Rahmatmu yang kami harapkan, lebih kami harapkan daripada amal kami ini. Karena dengan rahmatmu itu ya Allah, kami ini kadada amal kami adanya amal engkau ya Allah dengan rahmatmu itu. Namun ini hafal doanya, tapi kada paham maksudnya, ya berdoa sami mauang sami. Karena ngaran husnul amal itu al-fahmu anil, orang itu baru dikatakan amal yang baik mun ya paham kenal akan Allah, mun ada dan baik. Nah, ini disempurnakan dengan Ustaz Dodi. Apa Ustaz? Mukhrijatun an darajati tauhid wal khas. Ada sedikit tauhid. Orang yang qalbun mustarik tadi ada sedikit tauhid. Di luarnya Allahu Rabbi, nya membaca la ilaha illallah, nya basyahadu asyhadu alla ilaha illallah, tapi hatinya mustarik. Kapan orang itu sudah membaca la ilaha illallah, kan ada sedikit pun yang ada di hati ruhsan sedikit oleh hanya Allah, itu yang dimaksud. Maka itu mangkana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalami itu la ilaha illallah, itu pasti masuk surga. Paham itu, jangan banyak membaca itu, tapi pahami yang banyak, pahamnya yang banyak. Mun sudah pahamnya, setiap kedip mata la ilaha illallah. Mun sudah paham, mun belum paham, beliuran. Iya, yang ada surga juga didapatkannya. Mukhlisan min qalbi, mun membaca la ilaha illallah itu mukhlisan min qalbi dakhalal jannah, ikhlas daripada dalam hatinya maka masuk surga. Karena hatinya ada dari syirik. Kalau hati itu ada dari syirik itu la ilaha illallah sekali ya mukhlisan masuk surganya. Rasulullah ada memadakan mengqara la ilaha illallah alfa marrah ada. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah 1000 kali masuk surga ada. Sekali aja. Asal paham. Mukhlisan min qalbi, ikhlas dari dalam hatinya, dakhalal jannah. Karena orang sekali aja membaca dan paham, berkedip pun adalah ilaha illallah, bergerak pun adalah ilaha illallah. Ini dengaran sir, dengaran rahasia itu. Rahasia kedipan adalah ilaha illallah. Itulah rahasia kedipan. Rahasia gerak la ilaha illallah. Rahasia lihat la ilaha illallah. Rahasia mendengar la ilaha illallah. Di mana di sini ada la ilaha illallah, tapi menghitungan kali. Dan kalau ada guru tambahin lagi ya, 1000 pada mengkasih tambahin 2000 tambahin. Makanya itu mandala ke alal amal bakat asabaka, menyuruhkan amali hanya baca itu muli kembali ke situ. Orang paham tuh kan nyaman benar kok. Berbandar jalan orang pemahaman kada lawas duduk keluar ke banyak. Lawas duduk ada keluar juga. Paham. Sama aja juga majelis namanya paham, jamaahnya ada tuh yang menyediakan banyak. Efeknya turunnya jalan ada mahabarakan. Nah, itu kan penyegaran jasmani. Nah,
tapi yang diadakan ini kan penyegaran rohani. Itu. Jadi biar aja kan satu minuman yang penting siga rohani kita ada gayanya. Kalau gana-gana pas datang dengan berapa ember lah banyak. Jadi apa yang kita hendaki? Sahihul qulub, sahihul arwah, sahihul adalah sudah sehat hati, ruh dan sir kita dalam kehidupan ini. Artinya sudah sehat hati, ruh dan sir inilah yang dijanjikan oleh Allah, dan janji Allah itu bukan karena terbukti, ini sudah terbukti. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kalau orang memandangkan kalau kayak itu berarti lah di bawah surga itu kan mengalir sungai-sungai gampang gitu. Yakinkan juga bahwa di bawah surga itu mengalir sungai itu bakal jadi belum pernah melihat. Yakinkan apa yang dikatakan oleh para kokal tajri min tahtiha al-anhar, tajri minal ma'arif wal asrar, mengalir di bawahnya itu ma'rifat dan rahasia-rahasia ketuhanan dalam kehidupan. Ini mengalir terus, jalan terus amal ibadah, karena penuh dengan hayatul ulama. Kehidupan ulama itu adalah semuanya ibadah, karena pewaris Nabi. Adakah nang umat Nabi ini kada ulama beratan ulama? Di mana beratan ulama? Karena kenalan Allah Ta'ala itulah umat Nabi. Mereka kenal umat Allah, umat kepada Allah Ta'ala berarti kada termasuk umat. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Apa yang diwarisi? Ya nur tadi. Nur tadi, karena Muhammad Rasulullah itu min nuri datin, daripada nurnya, maka itu diwariskan pula kepada umatnya nur tadi kepada mereka, yang mereka dapat masuk daripada nur itu tadi, daripada Nabi itu. Itulah warasatul anbiya, para Nabi, nur tadi. Itu kata para muhaqqiqin. Kalau orang-orang tentang artinya awam, orang-orang zahir semata, yaitu orang ada padanya dalil, ada padanya kitab. Kapan ditanya ada dalilnya, kapan ditanya ada kitabnya, itu min ahli dalil. Kalau orang yang khawas itu kan ada lagi dalil, itu sudah burhan, kenyataan. Kadang menurut sudah nyata, apa perlu lagi lah lagi tahun dalil. Tapi menunjuk kepada kenyataan itu memang diperlukan dalil, tapi jangan berhenti di dalil. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ridwanun minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Jadi hadap itu dan ganjaran itu semua illatun fatihatun bil a'mal, merupakan celah dalam amal, dalam kehidupan maupun dalam amal, sebelum adanya ikhlas di situ. Menjadi ikhlas adalah pada tanah ibadah, begitu juga hidup kita berjalan. Nah, ketika ikhlas, maka itu dari ikhlas menjadi mukhlas. Mukhlis, kita yang mengikhlaskan, mukhlas dijadikan ikhlas kita ini oleh Allah, minal mukhlasi. Nah, jadi sampai kepada mina, dikatakan Allah Ta'ala minal
ikhlasin orang yang diikhlaskan dalam hidup dan amalnya dalam kehidupan ini. Jadi dihidupkan, diikhlaskan oleh Allah. Bukan kita yang mengikhlaskan. Kalau kita mengikhlaskan bunyinya ikhlas, tapi hatinya tidak ikhlas. Tapi kalau Allah, sudah kita termasuk orang benar mukhlasin itu, Allah mengikhlaskan hati dan diri kita, sehingga kita paham akan hakikatul ikhlas dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Wa'adallahu mu'minina wal mu'minati, artinya apa? Dijadikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mudahan kita termasuk orang yang mantap dalam keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab.